Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Aisyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah tersebut dipilih melalui cara yang hampir sama. Pola pemilihan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemilihan langsung yang terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama, pemilihan figur khalifah. Tahap kedua, pengukuhan keabsahan khalifah terpilih melalui baiat atau janji kesetiaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, biodata Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang sahabat yang terdekat Nabi Muhammad SAW dan termasuk ke dalam orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 573 Masehi dan meninggal dunia 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq karena ia selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW. Selanjutnya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq di bidang politik. Yang pertama, melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah. Yang kedua, menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketiga, menumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan keempat, mengirim pasukan ekspansi ke wilayah Irak dan Syria. Dan yang terakhir, membukukan Al-Quran dalam 1 mushaf. Adapun dasar politik dalam pemerintahan Abu Bakar. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitiannya dalam mengolah dan menghitung zakat. Yang ketiga, menerapkan konsep balance policy pada Baitul Mal. Dan terakhir, kebijakan pengembangan dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal. Adapun kebijakan pendidikan Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama, lembaga pendidikannya yaitu kutab dan masjid-masjid. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, fikih atau tasyri'. Khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau merupakan keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar lahir di Mekah, Jazirah Arab pada 583 Masehi dan wafat pada 25 Zulhijjah. Beliau lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Adapun kebijakan politik Umar bin Khattab, yang pertama, menciptakan stabilitas politik, menciptakan pemerintahan yang bersih, sumber pendanaan negara, administrasi pemerintah. Adapun kebijakan ekonomi yang disampaikan beliau saat berpidato yaitu negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar dan tidak mengambil hasil dari kharaj atau harta fai yang diberikan Allah kecuali dengan mekanisme yang benar. Adapun kebijakan pendidikan Umar bin Khattab, yang pertama, pusat pendidikannya yaitu terdapat di kota Mekah dan Madinah, kota Basrah dan Kufah, kota Damsyik dan Palestina, dan kota Fustat. Lembaga pendidikannya yaitu kutab dan masjid-masjid. Materi pendidikan yang diajarkan pada masa Umar bin Khattab yaitu pengajaran bahasa Arab, belajar menulis dan membaca atau menghafal Al-Quran, fikih, belajar pokok-pokok agama Islam. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul al-Manaf dari suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi atau 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Kebijakan ekonomi Utsman bin Affan yaitu melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Kedua, melakukan pembagian tanah-tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi atau kontribusi kepada Baitul Mal. Adapun kebijakan pendidikan Utsman bin Affan, yang pertama, lembaga pendidikannya yaitu di kutab, masjid, dan rumah-rumah. Fase pembinaan, fase pendidikan, fase ketiga yaitu fase pembelajaran. Khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah SAW sekaligus suami dari putri Rasulullah. Kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib yaitu pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, perbedaan dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Kebijakan pengetatan anggaran
pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. Selanjutnya, kebijakan pendidikan Ali bin Abi Thalib, yaitu materi pendidikannya mengalami sedikit pengembangan secara parsial dan tidak merata. Ali bin Abi Thalib juga memajukan bidang ilmu bahasa dengan memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun 3 bulan, Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan, Utsman bin Affan selama 12 tahun, Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 9 bulan. Adapun kemajuan yang diraih Khulafaur Rasyidin, materi terakhir adalah tentang kondisi Islam dan umat muslim. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.